Pak Samsul, yang terkait dengan genangan. Nanti di sini tuh dibuatkan genangan 38 lokasi, disebutkan di mana saja. Jadi saya buatkan web, genangan yang di Surabaya itu lokasinya mana saja yang masih ada. Setelah itu 38 lokasi itu mana saja yang hilang. Itu yang saya dibuatkan itu komitmennya ya. Yang kedua, kalau kita bicara genangan, maka kita ini contoh koyok nang Afur Wonorejo saja. Afur Wonorejo itu buangan dari Jambangan, Kebonsari, Karaagung, Ketintang, Madya, Ketintang Baru, lewat Afur Wonorejo, melayu nang Wonocolo. Kalau yang dari daerah sini itu enggak dipotong, itu pasti Wonocolo ini banjir. Ketintang Baru ini ya banjir. Karena itu saya minta, kalau ingin menyelesaikan ini kan ada satu tempat yang motong, itu otomatis langsung berapa lokasi yang akan hilang kan? Yang ada hari ini, yang ada saya bicara terkait di Karah. Kok baru nang Gayung Sari, baru nang Kebun Agung. Ini contoh saja sebenarnya. Kalau kita tuh bisa lihat beban yang ada di Kebun Sari, ono beban di Karah Agung, itu hujan pasti banjir itu. Kalau sungai yang di Jalan Karah itu tidak nampung. Maka kita buat rumah pompa yang ada di tempatnya SWK Karah. Tapi kan lebih tinggi daripada aliran yang ada di Karah ini, Karah Agung. Elevasinya, maka kan harus diputer, diarahkan ke arah SWK. Maka di situ diperlukan pompa, itu ganok pompa itu. Sehingga apa? Aliran air yang dari Kebonsari dan Karah Agung itu tidak langsung masuk ke Wonorejo, tapi dibagi langsung ketarik separuh itu ke tempatnya Karah. Karena Karah yang kita bangun rumah pompa itu banyunya mendiri entek, ini banjir. Nah berarti apa? Berarti airnya tidak bisa naik ke elevasi yang lebih tinggi. Maka diperlukan pompa satu di tempatnya ini, di tempatnya Karah Agung. Yang kedua, coba ditutup yang setelah Jawa Pos itu, Karah itu. Dikasih pintu air tutupin 100%. Tapi airnya dibelokkan ke kolam renang Jambangan. Itu posisinya kan kemarin ya bodoh kan. Rumah pompa yang ada waduk kita di Jambangan itu di kolam renang, itu kan mendri banyune wis entek, tapi nang kene ana banjir. Berarti apa? Berarti untuk aliran air yang dari sungai ini menuju ke kolam renang Jambangan, ini perlu sodokan sing banter. Lah ini perlu penguat pompa di mana untuk melemparkan air. Itu satu bisa pompa yang di rumah Jambangan, di kolam renang Jambangan itu tolong dibuat apa? Dibuat bukan pintu air. Pokalvot sing gede. Nah Jambangan itu berapa? Dari yang masuk dari sungai kan masuk ke Jambangan. Itu kan paling ke 2 meter lah. Itu satu jalan gawin long storage kabeh. Satu jalan yang masuk di mana? Masuk kolam renang Jambangan. Itu dibuat long storage. Seret gitu ha. Itu jadi langsung mlebu nanggone waduk. Sehingga long storage-nya lebih banyak. Kalau kemarin ada 2 pokalvot mungkin seluruh jalan yang itu ini sore wis long storage semua. Ada orang yang bilang, loh kok Karah? Karena Karah ini kalau selesai, maka Wonocolo selesai. Pak. Sampai Merono ini selesai. Orang paling mikirin gini, kok main Pak Eri? Ngono biasanya. Loh bukan, karena apa? Kalau ini nggak saya benarkan di sini, maka Afur Wonorejo nggak cukup. Gak nampung, berarti Wonocolo banjir, terus apa jenenge Ketintang Baru banjir, sakwise Wonocolo rono Jemur ya banjir. Karena ikut ini, karena iling biyen sih tutup-tutupan antara warga Wonocolo ambek Jemur tutup rumah pintu air itu. Ya karena beban air itu dilos. Bukan karena itu rumah saya, tidak. Dan kalau ini Pak Samsul, tolong selesaikan di tahun ini. Sehingga mulai Karang kok sampai Wonocolo sampai Jemur bisa teratasi. Itu sampai bisa teratasi. Dan ini harus dipasang rumah pompa. Terus yang bicara saya kedua kali nang Gayung Sari. Gayung Sari Barat itu benar mesti banjir Pak. Karena apa? Dia lemparan aliran airnya kadoan. Itu coba, itu Melbanggeran ini enggak diwalik ngono. Sudah ada ya. Jadi airnya dibalik langsung nang Kali Surabaya ya. Masuk ke kali perbatasan. Jadi enggak jauh muter deh. Jadi lagi muter, waduh, duwowo akhirnya enggak nyampe. Terus yang ketiga yang terkait di Injoko. Injoko itu kan larinya langsung ke nang Ahmad Yani. Iku mlebu nang Kebun Agung apa langsung nang Korem?
Masuk Kebon Agung. Iso gak dilayakno iku nang sing banyu nang teko Injowo dilayakno nang Korem. Bisa Pak, bisa di lewat saluran tengah Ayani. Nah, berarti maksudku ini diparuh dua. Dipecah, ono sing melayu nang Korem, ono sing melayu nang Kebon Agung. Kalau ini lari ke Kebon Agung semua, ngarepe sinar sing kobongan banjir, Pak. Kalau Kebon Agung ini terlalu panjang. Ini kan sampai ketemu Kebon Agung sampai ketemu Rungkut kan ini? Iya. Itu. Lah saiki Kebon Agung nang Rungkutan waduh, Pak. 15 kilo Pak. Nah, iki apa caramu melakukan percepatan dari Kebon Agung menuju ke Rungkut itu? Sampai Rungkut Industri itu, Pak. Mlebu siar sampai terus sampai UPN. Di titik mana kamu akan berikan pompa untuk menyedot menarik ini? Oke Pak, jadi yang pertama Pak terkait dengan Langsung aja Pak soalnya Pak. Enak gini tuh Bang. saluran Wonorejo Pak. Jadi saluran Wonorejo itu hulunya ada di Karaagung itu Pak. Karaagung itu ada pintu airnya, intik itu sudah kita tutup Pak. Itu ada sebetulnya dulu kan saluran irigasi ada pintu airnya dari Kali Surabaya. Itu sudah kita nolkan. Sehingga otomatis yang masuk itu tinggal debit dari sekitar situ aja. Nah, ketika masuk ke Karaagung, nah itu saat ini itu sudah kita tutup pintu air Pak. Cuma seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, memang ketika dia ke pompa SBK Karah itu berat. Itu jauh, kemudian garis energinya kurang Pak Ismail. Jadi garis energinya kurang sehingga ketika kita panggil SBK Karah itu levelmu berapa? Masih setengah, masih 0,5 Pak. Iya, jadi masih 0,5, gak oleh banyu istilahnya gitu. Sedangkan di Karaagung itu sudah meluber, sudah hampir meluber. Nah, makanya kita akan kasih pompa Pak di Karaagung untuk mendorong ke SBK Karah. Itu sudah kita berkurang Pak, kita kurangi. Nah, kemudian ketika melewati Karaagung ada saluran yang ke arah Bosum Akuatik, seperti yang disampaikan Pak Wali, ya, kolam renang. Jambangan. Nah, itu ada yang ke kolam renang Jambangan, itu ada di sana. Itu juga sama, kolam renang Jambangan ternyata sudah kita kasih pompa besar, ternyata suplainya kurang. Makanya kita besarkan jadi 2 outlet Pak ini nanti. Yang masuk ke kolam renang Jambangan izin sementara nanti saya bongkar lagi pavingnya, saya pasang box lagi 2 meter kali 2 meter atau 2,5 kali 2,5 itu. Sehingga suplai yang masuk ke waduknya ada 2, dan ini suplai ini bisa dari Ketintang Madya, juga bisa dari arah yang barat, yang dari Karaagung itu Pak. Jadi nanti suplainya ada 2, seperti itu. Jadi nanti maksud saya Mas, yang di aliran menuju ke Karaagung, ke Bosum Akuatik itu tutup 100%. Ya, siap. Jadi larinya ke SBK Karah sama lari ke Bosum Otomatik ini tutup 100%. Ya. Siap. Itu baru iso menghilangkan genangan yang ada di Wonocolo dan seterusnya itu. Jadi nanti kita tutup Pak, kita buatkan pintu air di situ, cuma pintu air tidak full Pak, tidak full. Jadi kalau misalkan kita tutup full, nanti kalau debitnya tidak mampu, nanti bisa meluber ke kanan kiri. Maksud saya pada waktu hujan, itu tutup full, tapi ono sing ngenteni. Ya. Kita lihat, karena kalau kita harus menguji yang sudah kita buat, kan kudu ngono ngujine. Wayah udan lek saiki gak ngerti yo kan sing renang banyune. Jadi kalau waktu hujan tutup full yang itu biar separuh larikan ke SBK Karah, separuhnya ini tutup full lari ke sana. Ya. Terus nanti yang di depan Ketintang Madya kan ada pintu air juga itu. Ya. Tutup full lari ke Mangkabayan. Terus lari ke apa itu? Ya. Ke saluran Kebon Agung. LVK Kebon Agung. Ya. Lari ke sana coba yuk. Sehingga Ketintang Baru sampai Wonorejo gak banjir, Pak. Ya. Jadi sudah berkurang di tadi saluran Karaagung, kemudian setelah Jawa Pos berkurang, kemudian sampai di Ketintang Madya kita tutup lagi, kita alirkan ke Kebon Agung. Ada Pak? Nah, maksud saya sekaligus nanti menyelesaikan itu, maka seluruhnya sampai nanggone Jemur mari gitu loh Pak. Ya. Terus pindah Pak Dewi. Kemudian Pak yang untuk Gayung Sari Barat Pak, itu kalau kita balik alirannya ke arah Kali Surabaya, itu terlalu jauh Pak, dan juga melewati tol. Kalau melewati tol ini sudah tidak mampu Pak melewati tol. Itu saya pernah yang saluran pompa LVK yang terusannya Bosum Akuatik itu kan dulu pernah kita ada gorong-gorongnya Pak, ada gorong-gorongnya di bawah tol. Itu saya dalamkan Pak, pernah saya dalamkan.
Jadi saya dalamkan sedikit gitu Pak. Soalnya nek konangan Mbak Tole di seneni Pak. Mungkin nek konangan Pak Muji ya di seneni Pak, karena mengganggu stabilitas tol Pak. Jadi itu saya dalamkan Pak itu. Yang itu. Tidak apa-apa ya, tapi maksimal segitu aja. Ya. Nanti lainnya larikan ke kali perbatasan. Nggih, siap Pak. Ya, dibalik. Ya.